Namaku Laras. Aku anak pertama dalam sebuah keluarga kaya yang tampak sempurna dari luar. Rumah megah, mobil berderet, fasilitas serba ada, tetapi di balik itu semua, ada kekosongan yang begitu besar dan tak pernah mampu diisi oleh materi apapun. Orang tuaku bekerja tanpa henti. Mereka jarang pulang sebelum malam, dan saat pulang pun sering hanya sempat mengucapkan beberapa kalimat singkat sebelum masuk ke kamar dan beristirahat. Mereka lelah, dan kami, aku dan adik angkatku, Yogi, harus mengerti. Yogi datang ke dalam keluarga ini saat kami masih kecil. Usianya hanya terpaut 1 tahun dariku. Dia berbeda darah, tapi sejak pertama kali menatap matanya yang lugu, aku merasa dia adalah bagian dariku. Mama dan Papa bilang, mereka ingin menolong anak yang tak punya keluarga. Tapi seiring waktu, kami mengerti bahwa kasih yang dibicarakan itu lebih sering hadir dalam bentuk uang dan hadiah mahal daripada pelukan serta perhatian. Kami tumbuh bersama tanpa banyak aturan, tanpa bimbingan yang mengarahkan hidup. Hanya ada Bibi Sum, pembantu tua yang tinggal dan menjaga rumah. Meski baik dan perhatian, kekuatan bibinya terbatas. Ia hanya bisa mengingatkan dengan suara lirih yang sering kami abaikan karena merasa sudah besar dan bebas. Orang tuaku membelikan kami ponsel mahal sejak usia yang sangat muda, merek terkenal, fitur lengkap, dengan alasan agar mereka mudah menghubungi kami atau sebaliknya. Namun kebenarannya, ponsel itu menjadi dunia kedua bagi kami. Dunia yang terasa jauh lebih menyenangkan dibanding kenyataan yang sepi di dalam rumah besar ini. Setiap hari sepulang sekolah, kami langsung menyalakan ponsel. Bukannya belajar atau membaca buku, kami justru larut dalam permainan, bersosial media, menonton hal-hal yang mungkin belum pantas untuk kami lihat, hanya karena rasa ingin tahu yang tinggi, dan tidak ada yang mengarahkan kami. Kami tertawa bersama, membicarakan hal-hal yang kami lihat di layar, merasa bangga memiliki akses tanpa batas. Kebiasaan itu mulai tumbuh menjadi ketergantungan. Ponsel bukan lagi benda, tapi teman terdekat yang tak pernah pergi. Kadang kami duduk di ruang tamu, punggung bersandar di sofa empuk, menatap layar berjam-jam sampai tak sadar hari sudah malam. Kadang kami pindah ke dapur, makan sambil tetap menggenggam ponsel seolah tangan kami akan kehilangan fungsinya bila tidak menyentuh layar. Yang paling sering, kami bermain ponsel bareng di kamar. Kadang di kamarku, kadang di kamar Yogi. Kami berbaring sambil membicarakan dunia maya yang semakin lama terasa lebih nyata daripada dunia yang kami tinggali. Kami tertawa pada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh kami berdua, dan diam saat menyadari betapa sepinya rumah ini tanpa suara orang tua. Suatu malam, aku dan Yogi di kamarku lagi asik nonton di ponselku. Karena ponsel Yogi lagi dicas, kami duduk bersebelahan. Entah kenapa Yogi meminta untuk nonton hal-hal yang tak pantas ditonton. Memang kami sudah biasa seperti itu hanya. Cuma nonton biasa saja, enjoy saja. Tidak terjadi sesuatu pada kami berdua. Namun, lagi asyik nonton hal yang tak pantas ditonton itu, seketika itu lampu padam. Aku menjerit langsung memeluk Yogi dengan erat. Yogi, aku takut. Mataku gelap sekali. Aku takut kegelapan. Aku takut hantu. Yogi pun menenangkan diriku sambil mengusap rambutku. Tenang Laras, kan ada aku. Sambil memeluk erat diriku. Lalu seperti terasa ada yang menempel di keningku. Rasanya aneh, lembut, dan hangat. Yogi, kamu ngapain? Tanyaku. Aku hanya mengecup keningmu Laras, biar kamu gak takut, biar hatimu tenang. Jawab Yogi dengan lembut. Lagi-lagi tangannya sambil mengusap rambutku yang lembut dengan penuh perhatian. Hatiku seketika tersetak terenyuh. Rasa aneh mengalir dalam hatiku. Mungkin inikah akibat dari kurang kasih sayang dari orang tua, gumanku dalam hati. Dekapan Yogi juga begitu terasa hangat menyentuh kalbuku. Ada apakah dengan diriku ini, padahal biasa saja di setiap harinya bersama Yogi. Tapi malam ini, di saat lampu padam, kok berubah semua yang kurasakan. Lampu pun menyala, aku memandang Yogi dengan senyuman yang berbeda. Terima kasih Yog, atas perlindunganmu pada diriku. Yogi pun tertawa aneh, walah-walah. Ngucap terima kasih lagi, kayak kita nggak pernah bertemu aja. Ledekan Yogi dengan mimik wajah yang manja kepadaku. Aku pun bergegas ke kamarku. Di kamarku, aku berpikir, teringat Yogi tadi yang mendekapku dengan lembut, mengecup keningku, terasa hangat dan menyentuh hatiku. Ada sesuatu rasa yang lain dalam hati,
rasa yang ingin terulang lagi bersama Yogi. Mungkin kalau mama atau papa sempat duduk bersama kami, sekadar bertanya apa yang kami lakukan, kami tidak akan merasa perlu mencari perhatian dari dunia lain. Tapi kenyataannya, setiap kami mencoba mendekat, mereka sering tenggelam dalam laptop dan ponsel mereka sendiri. Ironis bukan? Kami meniru kebiasaan itu tanpa sadar. Waktu berjalan. Aku begitu dekat dengan Yogi. Dulu Yogi yang biasa saja, cuek, tapi sekarang kedekatan kami semakin hangat dan terasa tak pernah hilang. Bahkan justru semakin kuat. Kami saling menjadi tempat berbagi cerita, baik tentang sekolah, teman, maupun hal yang kami lihat di internet. Namun, tanpa bimbingan, kami sering tersesat dalam informasi yang salah, tontonan yang tak mendidik, bahkan perilaku yang mulai melenceng tanpa kami sadari. Ada satu malam yang tak pernah aku lupa. Aku dan Yogi duduk di lantai kamar sambil bermain game di ponsel kami. Lampu kamar hanya temaram. Aku letakkan ponselku, merebahkan badanku di lantai. Aku bosan dengan semua ini, aku capek. Aku butuh perhatian kasih sayang dari seseorang. Orang tua juga begitu gitu saja sama aku. Gerutuku lirih pelan sambil menatap langit-langit rumah. Yogi mendengarkan kataku tadi. Dia tersentak meletakkan ponselnya, lalu mendekatiku, merebahkan badannya di sampingku. Tenang Laras, kan ada aku akan beri kasih sayangku padamu, sebagai pengganti orang tua kita. Tutur Yogi yang lembut tepat di sebelah telingaku. Suaranya terdengar bagaikan hembusan angin sejuk meresap ke dadaku. Aku menatap Yogi dengan dalam terasa ada yang aneh di hatiku. Yogi pun mengusap pipiku yang terasa basah oleh air mataku. Aku akan bersamamu selalu Laras, aku tahu. Kita butuh saling mengasihi, saling menjaga, dan saling menguatkan di antara kita. Yogi, sambil mengecuk keningku yang lembut, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Jantung seakan berdebar kencang sambil menatap Yogi. Badanku menjadi gemetar. Tanganku tanpa kusadari menuju pipi Yogi yang gemoy. Kuusap perlahan, sambil aku berucap, "Terima kasih Yogi, engkau baik. Engkau selalu menemaniku di setiap kesepianku." Kami pun saling menatap dengan tatapan yang penuh arti, begitu mendalam, dengan rasa di dalam hati begitu bergejolak, menuntun ke arah sesuatu yang kuat, sesuatu rasa aneh yang gak perlu diucap, namun dimengerti dengan diimbangi gerakan dan perbuatan. Aku dan Yogi bergerak perlahan, seiring dan seirama. Dari mulai gerakan ringan, sampai ke gerakan yang memeras keringat. Seperti yang pernah kami tonton bersama, tontonan yang gak layak ditonton. Gak ada yang menuntun, semua gerakan mengalir dengan alami. Yogi tersenyum, aku pun tersenyum. Kami sama-sama tersenyum dalam kasih sayang yang sebenarnya gak perlu terjadi. Tapi apa boleh buat, kami lakukan hanya butuh untuk ketenangan batin, jiwa dan raga. Saat itu juga, dari luar jendela terdengar suara mobil papa yang baru pulang. Kami diam sejenak, menunggu mungkin mereka akan masuk dan menyapa. Tapi seperti biasa, hanya terdengar langkah lelah melewati koridor, lalu pintu kamar mereka menutup pelan, tanpa satu pun kata untuk kami. Aku menatap Yogi, dia menatap kembali. Aku melihat sesuatu di matanya malam itu, sesuatu yang dulu ada padaku, tapi sekarang menjadi kenyataan. Rindu. Rindu akan perhatian. Rindu akan kasih sayang. Rindu akan sosok yang benar-benar hadir. Kini sudah dijawab oleh Yogi. Hari berganti hari. Kebutuhan kami selalu tercukupi, bahkan berlebih. Namun kebutuhan hati kami diabaikan. Aku mulai sadar bahwa kaya tak selalu berarti bahagia. Ada banyak hal yang tak bisa dibeli. Kehangatan keluarga, waktu bersama, pelukan yang menenangkan, nasihat yang menuntun. Aku dan Yogi diam-diam menikah secara agama. Kami sadar perbuatan kami sudah di luar batas. Namun demi ketenangan hati dan jiwa dan menghapus bayangan dosa yang selalu menghantui di setiap perbuatan kami berdua. Layaknya suami istri yang sah. Kadang aku berpikir, apakah ini semua akan membuat kami tumbuh menjadi orang yang salah? Apakah pengawasan yang kurang dan kebebasan berlebihan akan menjerumuskan kami ke arah yang tak terbayangkan? Apakah kami akan tetap berjalan bersama sebagai saudara yang saling menjaga, atau justru terpisah oleh kesalahan yang dibuat sendiri?
Aku bukan sedang menyalahkan takdir, aku hanya bertanya-tanya. Apakah masih ada kesempatan bagi kami untuk membalik keadaan? Karena jauh di dalam hati, aku ingin bisa berkata dengan bangga suatu hari nanti bahwa aku dan Yogi bisa tumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Meskipun banyak hal dalam perjalanan hidup kami terasa kurang. Mungkin suatu hari, aku akan meletakkan ponselku, menatap wajah Yogi dan berkata, ayo kita buat hidup kita sendiri. Hidup yang bukan hanya permainan dan video pendek. Hidup yang penuh arti. Karena meskipun kami tumbuh dalam kegelapan perhatian, aku ingin percaya bahwa masih ada cahaya di ujung jalan. Dan jika kami berjalan bersama, aku yakin kami akan menemukannya.